Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, video yang sudah kita tampilkan di awal tadi, apakah bisa disebut sebagai sebuah amalan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Amalan untuk taqarruban ilallah. Dan sejak kapan ada zikir yang dilakukan seperti orang yang kesurupan seperti itu, kaum muslimin? Ajaran siapa yang seperti itu? Apakah ajaran Nabi Muhammad SAW? Ajaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Ajaran para ulama ahlus sunnah wal jamaah rahimahullah? Tentu bukan. Bukan. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang diamalkan oleh para ulama, diajarkan kepada kita, ya, itu adalah zikir-zikir yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sehingga ketika mengamalkan zikir yang mereka ajarkan, itu bisa membuat hati kita menjadi tenang. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram, menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, menjadi tenang. Ketika kita mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenang karena berzikir. Lalu kalau dengan berzikir kemudian menjadi kesurupan, itu mengikuti kitab apa? Zikir-zikir yang model begini kan ini zikir-zikir bid'ah, kaum muslimin. Yang namanya bid'ah itu tidak mengikuti tuntunan, baik tuntunan secara dalil maupun secara contoh dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan wajar kalau kemudian yang didapatkan bukan ketenangan hati, tapi malah jadi kesurupan. Bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin dekat dengan setan. Dan memang bid'ah itu lebih disukai iblis, lebih disukai setan daripada kemaksiatan. Kalau pelaku kemaksiatan, maka dia sadar kalau yang dia lakukan itu kemaksiatan. Dan dia pengen bertaubat, meskipun belum mampu untuk bertaubat. Tapi dia sadar kalau yang dia lakukan itu adalah kemaksiatan. Orang yang berjudi, yang mencuri, yang menipu, mereka semua sadar kalau yang namanya mencuri, berjudi, menipu itu perbuatan kemaksiatan. Orang yang buruk, yang berkarat dengan kemaksiatan pun tahu, sadar kalau itu semuanya kemaksiatan. Dia tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Dicuri hartanya, ditipu, ya, anak istrinya ikut berjudi, keluarganya ikut berjudi. Mereka tidak mau. Tapi kalau pelaku bid'ah, mereka sulit untuk bertaubat dari kebid'ahan. Karena bagi mereka, itu perbuatan yang baik. Mana ada orang yang ingin berhenti dari perbuatan baik. Mereka tidak sadar kalau bid'ah itu keburukan. Makanya sangat sulit bagi mereka untuk bertaubat. Bahkan ketika ada yang menegur, ada yang meluruskan tentang amaliyah mereka, bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan bid'ah yang buruk, mereka tidak segan-segan mengatakan sebagai kelompok Wahabi. Kalau ada yang mulai membahas bid'ah, maka dicap sebagai Wahabi. Ya. Tapi kali ini ada seorang yang bergelar profesor, doktor. Beliau memberikan nasihat supaya ketika berzikir itu, selain lafaznya harus benar, sesuai juga dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka caranya juga harus benar, sesuai dengan cara Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau akan dicap sebagai Wahabi juga? Kita simak videonya. Kalau kita berzikir dengan tarik nafas, tidak bernafas, kemudian kita ucapkan dalam hati, baru kita lepas, atau kita zikir sambil berjoget, ya memang enak sih. Yang YouTube kan ada tuh, zikir yang joget, lonjak-lonjak, enak sih muter-muter, ya sudah. Intinya beginilah, saya lebih senang mengajak penjenengan, marilah kita berzikir, bunyi dan caranya Rasulullah SAW, bacaannya bacaan Rasulullah SAW, caranya juga cara Rasulullah SAW.
Dalam semua riwayat tentang zikir Nabi, tidak pernah Nabi zikir aneh-aneh. Sing gak bernafas, gak iso balik piye? Ditawarik nafas. Ya memang olah nafas itu ada manfaatnya. Iya. Saya tahu itu bahwa kita kalau ingin mencari kekuatan diri kita memang salah satunya olah nafas, olah konsentrasi. Tapi jangan lalu menyebabkan bacaan zikir kita terganggu. Ini zikir begini lalu akhirnya terpaksa zikir batin. Padahal zikir itu baik, batin bagus, tapi diucapkan lebih bagus. Asal nggak banter-banter, nggak bengok-bengok nih. Diucapkan la ilaha illallah, dan itu lebih bagus daripada disimpan. Memang ada salah satu kondisi yang kita zikirnya di hati saja. Misalnya kita masuk WC, sedang ada di tempat-tempat yang tidak pantas untuk kalimat tauhid, kita zikirnya di hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau bagaimanapun zikir dengan lafaz dan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu adalah lafaz dan cara berzikir yang paling baik di dalam syariat Islam. Dan sekaligus zikir tersebut zikir yang paling mudah untuk diikuti siapa saja dan boleh diamalkan oleh siapa saja. Tidak ada riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat zikir dengan teriak-teriak, zikir dengan geleng-geleng kepala, apalagi sampai zikir seperti orang kesurupan. Dan juga tidak ada dibagi-bagi ini zikir orang syariat, ini zikir orang-orang hakikat, ini zikir-zikir orang-orang ma'rifat, tidak ada. Ya, sebagai contoh, zikir setelah sholat. Mau dia seorang ulama, dia seorang habib, kiai, ustadz, santri, semuanya sama. Bacaannya sama, jumlah bacaannya sama, caranya sama, waktunya sama. Zikir pagi petang, mau dia orang Indonesia, mau orang Belanda, mau orang Amerika, mau orang Afrika, bacaannya sama, waktunya sama, jumlahnya sama. Dan juga keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sama. Dan insya Allah dengan mengamalkan zikir-zikir yang sesuai dengan tuntunan, tidak akan ada yang menjadi gila. Yang menjadi gila itu adalah orang-orang yang mengamalkan zikir-zikir bid'ah yang tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.